saudaraku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, sekarang ketemu lagi dengan Bapak. Insya Allah kita akan membahas materi tentang hijrah ke Habasyah. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu arti hijrah. Hijrah menurut bahasa adalah pindah, sedangkan menurut istilah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nama Habasyah terkenal dengan sebutan Abesina atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Hijrah ke Habasyah merupakan hijrah yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hijrah ke Habasyah merupakan sebuah kewajiban atau sebuah keharusan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW karena sering munculnya penindasan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap kaum muslimin yang terus-menerus dilakukan, sehingga Rasulullah SAW menyarankan agar hijrah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah SAW menyarankan agar hijrah ke Habasyah? Karena pada saat itu negara Habasyah adalah negara satu-satunya yang benar-benar subur makmur, gemah ripah loh jinawi, sedangkan rajanya adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Sekalipun Raja Najasyi adalah seorang raja yang beragama Nasrani, tapi dia adalah seorang raja yang betul-betul adil dan bijaksana terhadap rakyat-rakyatnya. Keberangkatan hijrah ke Habasyah dibagi menjadi dua tahap atau menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama diberangkatkan pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, yaitu 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Berangkatlah rombongan pertama dengan sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, memecah kegelapan malam agar tidak diketahui kafir Quraisy, dan cepat menuju pelabuhan Laut Merah. Sesampainya di negeri Habasyah, rombongan kaum muslimin disambut dengan sambutan yang sangat baik. Mereka ditempatkan di sebelah utara provinsi Negrai, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih dari 3 bulan lamanya menetap di kota Habasyah dengan perlindungan Raja Najasyi, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah masuk Islam. Akhirnya ada beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Maz'um, kembali ke Mekah. Tetapi apa yang didapat? Apa yang terjadi? Ternyata kabar itu tidaklah benar. Akhirnya mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan gelombang kedua berangkat menuju Habasyah. Gelombang kedua pun diberangkatkan lebih banyak lagi, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yaitu 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Rombongan gelombang kedua tidaklah semulus gelombang pertama ketika tiba di negeri Habasyah, karena mereka diketahui oleh kafir Quraisy bahwa kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi menuju kota Habsyi, mohon perlindungan dari seorang raja yang adil dan bijaksana di negara Habasyah. Kaum kafir Quraisy dengan 2 orang utusannya yang handal, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, hendak
menggagalkan rencana kaum muslimin agar balik ke Mekah. Dengan dibekali uang yang banyak, emas, perak, berlian, dan permata yang akan dipersembahkan pada seorang raja dengan harapan rombongan kaum muslimin dikembalikan ke Mekah. Raja Najasyi tidaklah mudah percaya dengan hasutan dan iming-iming hadiah yang dipersembahkan oleh utusan kafir Quraisy. Kemudian Raja Najasyi memanggil rombongan kaum muslimin agar menghadapnya untuk menanyakan perihal agama yang dianutnya. Tidak lama kemudian, sampailah rombongan kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi. Kemudian tampillah pahlawan muslimin yang pemberani dan handal, yaitu Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua rombongan yang piawai dalam ahli diplomat. Ja'far bin Abi Thalib pun berkata, "Wahai Tuan Raja, kami dahulu adalah orang yang berada dalam kemusyrikan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan bertetangga dengan buruk, dan menghalalkan yang haram. Dan akhirnya Allah pun mengutus kepada kami seorang nabi dari kaum kami sendiri, yang kami kenali kebaikan dan kejujurannya, dan kemuliaan akhlaknya. Beliau mengajak kepada kami agar menyembah Allah semata, dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kami diharuskan menjalin silaturahmi, sopan santun, baik dengan tetangga, wajib melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan kami agar selalu menebar kebaikan." Kemudian Raja Najasyi pun berkata, "Adakah sesuatu yang dibawakan oleh nabimu?" Ja'far pun menjawab, "Ya." Raja berkata, "Tolong bacakan untukku apa yang dibawakannya." Lalu Ja'far pun membacakan untaian ayat Al-Quran dengan indah dan merdu, yaitu untaian surat Al-Quran, surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad, permulaan ayat surah Maryam. Setelah mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi pun menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Sesungguhnya apa yang dibawakan oleh nabimu dan Isa al-Masih bin Maryam adalah satu sumber, dan akhirnya umat Islam diperkenankan untuk tinggal di negara Habasyah dengan perlindungan Raja Najasyi, dengan aman dan damai, dengan bekal kebaikan, amanah, dan jujur, serta ulet dalam segala hal, sopan santun dalam tutur sapa, kaum muslimin dapat berbaur dengan masyarakat dengan baik." Itulah materi tentang hijrah ke Habasyah. Dari materi itu dapat kita ambil hikmah. Yang pertama, penyiksaan dan penindasan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin tidak membuatnya goyah dalam akidah dan imannya. Yang kedua, pindahnya kaum muslimin ke Habasyah atau hijrahnya ke Habasyah adalah untuk menyelamatkan akidah. Dan yang ketiga adalah anjuran Nabi Muhammad memilih negara Habasyah adalah sebuah tempat yang sangat subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, sebuah tempat yang sangat strategis untuk sarana dakwah dan kemajuan Islam. Dan itulah yang dimiliki oleh seorang nabi sebagai pelopor yang cerdik dan cerdas. Itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.